Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas lagi soal mandi wajib yang spesifik pada pertanyaan niat wudhu mandi wajib, cara wudhu mandi wajib, wudhu sebelum mandi wajib, dan wudhu setelah mandi wajib. Jadi 4 poin pertanyaan soal wudhu pada mandi wajib atau mandi junub. Ini akan kita jawab. Seperti apa ulasan lengkapnya? Ikuti terus videonya dan jangan lupa tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal wudhu. Jadi kita sudah bahas soal Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz Adi Hidayat itu buat tutorial tata cara mandi wajib tapi tanpa wudhu. Nah, ini yang mungkin banyak pertanyaan. Kenapa demikian? Jadi teman-teman harus tahu bahwa wudhu dalam 4 mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, wudhu itu masuk sunnah. Tapi di mazhab lain ada yang memasukkan kumur-kumur dan istinsyak itu adalah rukun mandi wajib. Jadi sebaiknya kalau menurut saya jangan tinggalkan 2 hal ini, kumur-kumur dan menghirup air ke hidung pada saat mandi wajib. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah wudhu mandi wajib? Wudhu pada saat mandi wajib atau wudhu mandi junub? Itu pertanyaannya sudah kita jawab, tapi kita jawab lagi. Jadi caranya teman-teman, wudhunya seperti biasa pada saat ingin sholat. Haruskah pakai niat? Harus, karena niat adalah rukunnya. Jadi rukun di dalam wudhu itu berarti kalau teman-teman lakukan rukun wudhu yaitu niat, maka wudhunya itu sah pada saat teman-teman mandi wajib. Tapi kalau misalnya teman-teman wudhu tapi tidak niat pada saat mandi wajib, apalagi menggunakan mazhab Syafi'i, maka itu dihitung seperti apa ya, tidak dihukumi sebagai wudhu lagi karena tanpa rukun. Jadi rukunnya itu wajib dilakukan kalau memang teman-teman memilih untuk wudhu pada saat mandi wajib. Tapi kalau tidak berwudhu pada saat mandi wajib, itu mandi wajibnya tetap sah karena 4 mazhab itu menyebutkan bahwa wudhu pada mandi wajib adalah sunnah. Oke, itu yang poin penting yang perlu kita jelaskan. Kemudian bagaimana cara wudhu yang dilakukan oleh Nabi? Itu sudah kita jelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang juga dicontohkan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa wudhu pada saat mandi wajib itu tidak dilakukan oleh Nabi dalam hadis tersebut, tapi pada saat Nabi mandi wajib itu melakukan rangkaian wudhu juga seperti mencuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, dan yang terakhir yang dilakukan Nabi pada saat mandi wajib adalah bergeser dari tempatnya semula kemudian mencuci kedua kakinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau misalnya wudhunya sempurna langsung di awal juga boleh. Nah, pertanyaan pentingnya juga, lalu bagaimana setelah mandi junub atau setelah mandi haid, mandi wajib, itu apakah harus wudhu? Jadi pertanyaannya tidak harus kalau teman-teman tidak akan melaksanakan sholat. Tapi disunnahkan setelah mandi wajib wudhu kalau pada saat mandi wajib, di awal pada proses mandi wajibnya itu tangannya menyentuh kemaluannya atau bagian lainnya seperti duburnya, maka itu sebaiknya wudhu setelah itu karena itu untuk menjaga badan kita tetap terjaga wudhunya, maka sebaiknya wudhu. Tapi tidak harus kecuali teman-teman mau melaksanakan sholat. Jadi itu dia pertanyaannya. Jadi kalau teman-teman pada saat mandi wajib itu tidak menyentuh kemaluan, tidak kencing, tidak buang angin dan lain sebagainya, maka sebaiknya tidak perlu wudhu kalau sudah mandi wajib. Tapi kalau teman-teman setelah itu langsung mau sholat, maka wudhu dulu. Sekalipun sebenarnya teman-teman pada saat mandi wajib, misalnya ya begini, teman-teman mandi wajib mencuci kemaluan, kemudian tangannya dibersihkan, lalu kemudian mencuci juga bagian-bagian vitalnya, selesai. Setelah itu teman-teman niat kemudian mengguyur seluruh tubuh, dan pada saat mandi wajib tidak menyentuh bagian-bagian tersebut, yaitu yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi wajib teman-teman tanpa wudhu sekalipun lalu kemudian langsung sholat, itu tetap sah sholatnya. Jadi itu dia yang bisa kita jawab soal mandi wajib sebelum wudhu, wudhu sebelum mandi wajib, dan wudhu setelah
mandi wajib itu seperti apa. Nah itu teman-teman, jadi kalau masih ada pertanyaan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.